Teman-teman semua, Bapak Ibu, senang sekali bisa kembali berjumpa di dalam pelayanan online ini ya. Kita dari berbagai negara bisa berkumpul bersama. Hari ini saya akan berbicara tentang orang biasa, saudara. Orang biasa, tetapi yang dipakai Tuhan luar biasa. Tahukah kita bahwa Alkitab kita itu sering kali dikomplain atau diprotes oleh pihak-pihak lain. Ada dua hal yang secara khusus mereka soroti tentang Alkitab kita. Yang pertama mereka mempertanyakan mengapa Alkitab atau kitab sucinya orang Kristen itu isinya bukan hal-hal yang suci. Di dalamnya ada kisah tentang perjinahan, kejatuhan, pembunuhan, dan sebagainya. Kenapa ditulis di situ? Namanya kitab suci, tapi isinya tidak suci. Mereka lupa bahwa Tuhan mengizinkan ada kitab penuntun buat kita anak-anak Tuhan, supaya kita belajar dari kelebihan orang-orang yang dipilih Tuhan, tetapi juga belajar dari kegagalan dan kejatuhan mereka, supaya kita tidak ikut di dalam kejatuhan tersebut. Hal kedua yang mereka soroti dan mereka pertanyakan, kenapa di dalam kitab suci orang Kristen, orang-orang yang dipakai Tuhan dengan hal-hal yang luar biasa, dengan perkara-perkara luar biasa, itu bukan orang-orang yang juga luar biasa. Mereka banyak sekali yang dari orang-orang biasa saja, bahkan mereka itu mungkin sampah masyarakat. Ya, mereka sudah ditolak, mereka hidupnya sudah ada di bawah, jatuh. Tapi Tuhan ternyata memakai mereka dengan luar biasa. Justru karena Alkitab kita dipenuhi dengan kisah-kisah orang biasa yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, itu membuat kita tahu bahwa Tuhan juga bisa pakai kita. Tuhan juga rindu memakai setiap kita, saudaraku. Di Alkitab, Tuhan pakai seorang kepala perampok, namanya Yefta. Dia orang yang ditolak, dan akhirnya dia hidup di dalam kekerasan dan pemberontakan terhadap siapapun. Dia diusir oleh keluarganya sendiri, dia adalah anak dari perempuan Sundal yang tidak diakui. Penolakan itu membuat dia masuk di dalam sebuah pergaulan yang tidak baik, dan akhirnya dia bukan hanya berkumpul dengan orang-orang jahat, tetapi dia bahkan menjadi kepala. Dia menjadi kepala mafia, saudara. Dia menjadi kepala perampok. Tapi ya, destiny dari Tuhan itu ternyata menjangkau hidupnya, mengubahkan dia, memulihkan, lalu memakai seorang Yefta yang kepala perampok, orang yang tertolak, itu menjadi pemimpin dari satu bangsa. Bayangkan, pemimpin dari satu bangsa. Tuhan memakai seorang pelacur, saudaraku, namanya Rahab, ya, untuk menyelamatkan bangsa Israel. Dan lewat informasi dan penjagaan yang dilakukan Rahab terhadap pengintai, orang Israel berhasil menang atas musuh-musuhnya. Dan itu membuat Tuhan memakai wanita pelacur ini menjadi salah satu pahlawan iman, sudah, di dalam kumpulan atau list daftar orang beriman ke pahlawan iman di kitab Ibrani. Ini luar biasa, saudara. Ya, kenapa? Karena ternyata ya, kita orang biasa, tapi Tuhan bisa pakai dengan cara yang luar biasa. Ya, Alkitab kita dipenuhi oleh cerita-cerita yang seperti itu, saudara. Tuhan memakai nelayan, Tuhan memakai orang-orang biasa, orang yang tidak berpendidikan. Tuhan tidak memakai orang yang berdarah biru, keturunan bangsawan, raja, hidupnya itu
sejak awal sudah begitu luar biasa, seolah-olah tanpa cacat celah. Tapi ternyata ya Tuhan menjungkir balikkan hikmat dunia dengan cara dia memakai saudara dan saya, orang-orang biasa, untuk mempermalukan orang-orang yang dianggap Tuhan di dunia, dianggap dunia sebagai orang-orang yang luar biasa. Tuhan memakai seorang buronan, pelarian 40 tahun, namanya Musa. Firaun kejar dia, akan bunuh dia karena dia membunuh orang Mesir. Dan Musa dengan ketakutan lari, sembunyi, saudaraku. Dia menjadi bekas atau mantan pangeran istana Firaun. Dan sekarang hidupnya adalah seorang buronan. Hidupnya dikejar-kejar ya, karena akan dibunuh, saudaraku. Tapi Tuhan bisa pakai orang yang gagal seperti ini, saudara. Tuhan bisa pakai orang seperti Musa yang gagap, yang orang petah lidah, orang tidak bisa berbicara dengan fasih, saudaraku. Ini luar biasa. Saudara ingat ya, waktu Tuhan panggil Musa, tanda pertama yang Tuhan berikan itu adalah semak belukar. Yang ada apinya, tapi semak itu tidak terbakar, saudara. Nah, semak belukar itu menggambarkan tentang Musa, saudara. Memang di hadapan Tuhan, Musa itu hanya semak. Saudara tahu tanaman di dunia ini yang tidak ada fungsinya, saudara. Itu hanyalah semak belukar. Tanaman yang lain semua ada gunanya, semua ada fungsinya. Rumput saja itu ada fungsinya, memperindah taman. Kalau nggak ada rumput, saudara, saudara nggak bisa main golf. Ya, itu mempercantik banyak eh, tempat. Saudara. Rumput Tuhan bisa pakai ya dengan tujuan. Tapi ada satu jenis tanaman yang tidak punya fungsi, saudara, yaitu semak belukar. Jadi sebenarnya di hadapan Tuhan, Musa, saudara dan saya itu cuma semak belukar. Nggak, tidak, tidak ada hebat-hebatnya apapun, saudara. Tidak ada hal yang luar biasa, ya, biasa-biasa saja. Tetapi yang membuat semak itu menjadi luar biasa karena ada api. Api itu dari Tuhan, tidak menghanguskan, tetapi justru membuat semak itu menjadi luar biasa karena ada api yang tidak menghanguskan di dalamnya. Jadi, saudara, ketika Tuhan memakai Musa dengan tanda itu, Tuhan juga mau menunjukkan kepada kita semuanya. Kalau saudara berkata, Tuhan, saya bukan siapa-siapa, Tuhan berkata, memang kamu sebetulnya hanya semak belukar. Kita manusia sudah jatuh dalam dosa, saudara. Hidup kita tidak punya destiny lagi. Hidup kita tidak punya tujuan. Hidup kita jauh dari kasih karunia Bapa. Tapi api dari surga, api dari Tuhan itulah yang memulihkan kita, yang mengembalikan kita kepada tujuan destiny-nya Tuhan. Dan itu cara Tuhan memakai orang biasa untuk melakukan hal-hal luar biasa. Saya kasih contoh lagi di dalam Alkitab, saudaraku. Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Kisah Rasul pasal 4, ayat 13. Ini adalah cerita ketika Petrus dan Yohanes, dua orang murid Yesus yang berasal dari kehidupan seorang nelayan, lalu mereka dipakai Tuhan menyembuhkan orang lumpuh di pintu gerbang bait Allah. Tapi gara-gara mereka melakukan mujizat itu, mereka diperhadapkan dengan sidang agama. Dan yang menghakimi, menuduh, memperkarakan mereka, itu adalah para ahli Taurat, ahli agama. Orang-orang yang punya intelektual tentang Taurat Tuhan.
teologi. Mereka bukan hanya S1, S2. Mereka doktor, mereka profesor, mereka S3 di dalam bidang teologi, di dalam Taurat Tuhan. Ya, sehingga mereka mengklaim mereka menjadi pemilik surga, pemilik kebenaran. Yang dihadapi mereka, Profesor S3, Doktor Teologi ini, dua orang nelayan yang sederhana, yang tidak berpendidikan. Nah, tetapi jawaban dari dua orang nelayan ini itu membungkamkan mereka semua, saudaraku. Ya, ayat 13 dari Kisah Rasul pasal 4 saya baca. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang, orang apa saudara? Orang biasa yang tidak terpelajar. Heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Kenapa mereka heran, saudaraku? Ahli Taurat, ahli agama ini, karena pertanyaan mereka, statement mereka itu dibungkam, saudara, oleh dua orang murid Yesus ini. Ya, dan mereka begitu heran karena jawaban yang begitu luar biasa yang membungkam mereka itu keluar dari pikiran, mulut, dan hidup dua orang nelayan yang hidupnya biasa-biasa. Ya, disebutkan di sini bahwa semua yang ada di sidang itu mengetahui bahwa kedua orang ini adalah orang biasa yang tidak berbelajar. Mereka bukan hanya tidak berpendidikan, tetapi mereka juga orang biasa. Nah, kalau saudara perhatikan, kata orang biasa di sini itu diterjemahkan dari kata dalam bahasa Yunani, dari kata idiotes. Jadi mereka berdua ini orang-orang idiot, saudara. Orang idiotes. Saudara tahu orang idiot itu orang apa? Orang yang punya keterbelakangan mental. Idiotes itu arti yang sebenarnya adalah tidak tahu apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Perhatikan, orang-orang yang idiot biasanya tidak bisa melakukan apapun dan tidak punya pengetahuan apapun, saudaraku. Mereka orang-orang yang mengalami keterbelakangan mental, ya, orang-orang yang ada di dalam keadaan yang sakit. Saudara. Nah, mereka berdua itu disebut orang idiotes, orang biasa. Tapi lihat, mahkamah sidang itu dijungkir balikkan oleh sebuah fakta bahwa Tuhan memakai orang-orang idiotes. Untuk apa? Untuk membungkam setiap pengetahuan mereka, setiap statement dan sanggahan mereka, saudaraku. Dan ini membuat mereka heran sekaligus takjub. Saya bersuka cita, saudara boleh mendengar berita ini, karena berita ini menunjukkan bahwa kalau Tuhan bisa pakai orang idiotes di dalam Alkitab, kita juga bisa dipakai Tuhan. Tuhan pakai setiap saudara. Apapun latar belakang saudara, apapun yang dulu mungkin saudara gagal, sempat jatuh, apapun juga. Ya, saudara adalah orang-orang biasa yang Tuhan rindu pakai dengan cara yang luar biasa karena Dia Allah yang luar biasa. Ya. Nah, bagaimana sekarang caranya? Tuhan bisa pakai orang biasa ya untuk menjadi orang-orang yang melakukan pekerjaan luar biasa. Saya percaya, hal yang pertama adalah hikmat Tuhan. Orang biasa bisa menjadi luar biasa itu karena hikmat dari Tuhan. Sementara orang dunia yang penuh dengan hikmat dunia, mereka ada di pencapaian-pencapaian yang luar biasa menurut ukuran dunia.
mereka bukan orang luar biasa di hadapan Tuhan, saudara. Mereka justru orang-orang yang minus, karena mereka memakai pengetahuan mereka yang luar biasa itu untuk menentang Tuhan. Ya. Tapi Tuhan justru memakai orang biasa untuk dipenuhi dengan hikmat. Yohanes dan Petrus bisa membungkam ahli-ahli Taurat, ahli agama, orang Saduki, orang Farisi itu semuanya, itu karena hikmat yang menyertai mereka. Saudaraku, ada satu kisah yang menarik, saudaraku. Ya, di satu desa terpencil di luar Pulau Jawa di Indonesia. Ada seorang ibu yang sederhana, saudaraku. Satu hari dia terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Lalu dia berdoa karena dia punya satu kerinduan yang luar biasa supaya dia bisa memberitakan firman kepada orang-orang yang ada di kampungnya, saudara. Jadi dia berdoa, dia bergumul, Tuhan, beri aku kesempatan untuk aku bisa memberitakan firman kepada orang-orang di kampung saya, supaya mereka juga bisa mengalami apa yang aku alami dengan Tuhan. Dia doa supaya bisa baca firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, lalu memberitakan firman Tuhan. Masalahnya, saudaraku, adalah ibu yang sederhana ini buta huruf, saudara. Nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Tapi kerinduannya adalah memberitakan firman Tuhan. Isi Alkitab kepada orang-orang di kampungnya, saudaraku. Dia nggak putus asa, dia nggak kecil hati, saudaraku. Dia terus berdoa, dan betul, Tuhan memberi hikmat, saudaraku, kepada orang biasa untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Tiba-tiba, saudaraku, satu hari, ketika ibu ini buka Alkitab, saudaraku, dia bisa baca, saudara. Dan itu membuat dia bisa beritakan firman Tuhan kepada orang-orang di kampungnya. Nah, uniknya, saudaraku, dia hanya bisa baca Alkitab. Dia nggak bisa baca koran, dia nggak bisa baca majalah, dia nggak bisa baca running text yang ada di tayangan televisi. Satu-satunya yang dia bisa baca hanya Alkitab, saudaraku. Tetapi itu sudah lebih dari cukup untuk membuat dia menjadi penginjil yang luar biasa, memberitakan firman Tuhan di kampungnya, saudaraku. Dan karena hal itu, banyak orang di kampungnya yang terima Tuhan Yesus. Saudara, orang Tuhan memakai orang biasa. Ibu yang sederhana yang tidak bisa baca tulis, Tuhan bisa pakai. Kalau saudara berdoa, memohon kepada Tuhan, supaya hidupmu bisa berbuah, saudara. Firman Tuhan berkata, Tuhan pasti mengabulkannya. Surga pasti menjawab, yes, ya. Tuhan akan penuhi itu. Penuhi hidupmu dengan hikmat, sehingga engkau bisa berbuah-buah makin lebat bagi kerajaan Allah. Hikmat Tuhan itu luar biasa, saudaraku. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan hikmat Tuhan? Tentu kita harus cari sumber hikmat. Dan kita tahu sumber hikmat adalah Tuhan. Ya. Tetapi kita sering kekurangan hikmat. Nah, Yakobus pasal 1, Yakobus pasal 1 ayat yang kelima. Yakobus 1 ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi firman Tuhan di Yakobus berkata, kalau saudara kekurangan hikmat, maka saudara dan saya harus minta. Minta kepada siapa? Kepada sumber hikmat, saudara. Dan sumber hikmat itu adalah Tuhan.
Terus konkretnya kita bagaimana minta kekurangan hikmat dari sumber hikmat Tuhan? Melalui firman-Nya, saudara. Ya, ingat Tuhan adalah firman-Nya. Ya. Jadi ketika saudara membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka itu akan memberikan hikmat Tuhan. Karena saudara bertemu dengan sumber hikmat, yaitu Tuhan melalui firman-Nya, saudara. Ya. Jadi firman Tuhan itu adalah sumber hikmat. Di dalam firman Tuhan, ya, di situ ada semua jawaban dari semua permasalahan hidup kita. Di situ ada hikmat yang mengalir, sumber hikmat yang menjadi mata air yang mengaliri hidup kita dengan hikmat setiap hari. Tuhan tidak ingin saudara dan saya kekurangan hikmat. Bagaimana caranya? Bersekutu dengan firman Tuhan setiap hari. Kalau saudara berkata, Pak, setiap hari Minggu sore saya ibadah di BMC New York, saya juga dengar firman. Bahkan itu dalam bentuk khotbah yang luar biasa, yang membuat saya betul-betul diberkati. Saudara, itu tidak cukup. Ya, saudara dengar firman Tuhan hari Minggu, dengar firman Tuhan di acara worship from home, itu nggak cukup. Setiap hari, saudara dengar firman Tuhan. Karena kalau saudara dengar khotbah, ingat, saya hanya mengingatkan saja, ya, bahwa firman yang saudara dengar itu sudah diracik sama pembicaranya. Itu rema yang didapatkan oleh pembicara yang diimpartasikan kepada saudara. Yang saudara perlukan adalah firman berbicara langsung dalam hidup saudara. Firman yang dari logos tertulis menjadi rema, firman yang berbicara. Itu hanya bisa lewat apa? Caranya membaca, merenungkan, lalu membagikannya kepada orang lain. Lewat saudara merenungkannya, makanya ada lagu yang berkata, kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Itu juga rahasia keberhasilan dan keberuntungan yang Tuhan berikan kepada Yosua. Ya. Renungkanlah, perkatakanlah firman Tuhan siang dan malam. Ketika firman jadi rema dalam hidup kita, dan itu setiap hari, harus setiap hari, maka hikmat akan mengalir dalam hidup saudara. Ya. Satu kali, saudaraku, istri saya melayani seorang ibu, ya, usianya masih cukup muda waktu itu, ya, dia dari agama mayoritas di Indonesia. Istri saya bimbing dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu sejak itu, dia sungguh-sungguh dalam Tuhan, dia rindu menerima kebenaran firman Tuhan, dia rindu bertumbuh, saudara. Tapi sayang, beberapa saat setelah dia terima Tuhan Yesus, dia dengan suaminya, saudaraku, itu ditangkap polisi. Rumahnya digerebek, dan di rumahnya itu ada tersimpan narkoba dalam jumlah yang cukup banyak. Jadi polisi dan penyidik meyakini itu bukan untuk dipakai pribadi, tetapi untuk dijual. Jadi pasal yang dikenakan kepada mereka waktu itu adalah pasal pengedar narkoba. Ini pasal yang berat, saudara, dan hukumannya lama, bertahun-tahun. Ya. Nah, si istri, saudaraku, itu punya suami, seorang yang kebetulan berasal dari keluarga kaya. Satu-satunya anak lelaki dari keluarga yang kaya. Nah, karena dimanja, saudara, maka suaminya ini menjadi seorang, walaupun sudah menikah, bahkan punya anak, tidak bertanggung jawab menjadi pencari nafkah. Ya, dia hidupnya tidak pernah susah sejak dari kecil. Setelah menikah, punya anak, mamahnya selalu kirim uang dalam jumlah yang besar. Menikah, dibelikan rumah yang besar,
mobil, fasilitas, lalu setiap bulan disupport dengan uang yang banyak. Jadi karena dia malas, nggak pernah susah hidupnya, dapat kiriman uang lebih dari cukup untuk kehidupan dia dan keluarganya, jadi dia juga nggak mau bekerja, malas bekerja. Ya, mungkin satu hari dia berpikir, ya, kalau mama saya makin tua, hanya satu hari meninggal, terus siapa yang kirim uang? Hanya dia berpikir, saya harus kerja cari uang. Nah, masalahnya adalah nggak pernah kerja, nggak pernah hidupnya susah. Jadi dia berpikir, pekerjaan apa yang gampang, tidak capek, tapi uangnya banyak. Pikir-pikir-pikir, akhirnya ketemu, saudaraku. Ada satu pekerjaan yang menghasilkan uang banyak, tapi nggak capek, santai, yaitu jual narkoba. Dan dia lakukan itu, ya. Tapi nggak lama setelah jadi pengedar narkoba, ditangkap, saudara. Nah, saya ini nggak tahu, saudara. Kalau ternyata, saya baru tahu di kemudian hari. Ternyata istrinya itu pasang badan buat suami. Jadi bukan istrinya yang jual narkoba, tapi suaminya. Istrinya berpikir, suamiku ini anak manja. Hidupnya nggak pernah susah sejak dari kecil. Sampai seusia itu nggak pernah sulit, nggak pernah susah. Kalau sekarang dia kena pasal pengedar narkoba, masuk di penjara bertahun-tahun, bisa-bisa suami saya putus asa, depresi, bunuh diri di dalam sel. Jadi istrinya pasang badan. Istrinya berkata kepada penyidik, Pak, suami saya nggak tahu apa-apa. Barang itu punya saya. Jadi bebaskan suami saya, silahkan Bapak memenjarakan saya. Karena itu barang saya. Dan akhirnya betul, saudara. Lewat pengacara yang disewa oleh si mama yang selalu kirim uang itu, keluarlah sang suami bebas, murni. Tapi istrinya harus menerima sebuah risiko, konsekuensi. Di penjara bertahun-tahun dengan pasal yang berat, pengedar. Saya dengan istri kunjungi dia waktu dia masih ada di tahanan polisi, saudaraku. Waktu ketemu, dia berkata bahwa saya minta maaf sama bapak dan ibu karena ternyata saya akhirnya harus ada di tempat seperti ini. Tapi boleh nggak saya minta tolong, kalau bapak dan ibu tengok saya lagi, saya minta dibawakan sesuatu. Saya tanya, mau dibawain apa? Dia berkata, tolong bawakan saya Alkitab. Saya mau penuhi hari-hari saya di sel di dalam penjara dengan saya merenungkan firman Tuhan. Saya mau firman Tuhan menjadi makanan utama di dalam penjara. Saya tahu saya akan mendapat hukuman lama bertahun-tahun. Tapi kalau saya dapat makanan dan itu adalah firman Tuhan, saya akan dapat kekuatan dari situ. Saya cepat-cepat beli Alkitab baru. Lalu saya hantar ke sana dan berikan kepada dia. Dan selama di dalam penjara bertahun-tahun, sudah, tiap hari dia baca dan renungkan firman Tuhan. Dan tahukah kalau sudah tahu bahwa dia bisa menjadi kuat itu karena apa? Karena firman Tuhan. Dia sebetulnya menghadapi risiko, dibully di dalam penjara karena dia baca Alkitab. Oleh teman selnya, oleh sipir penjara. Kenapa? Karena di Alkitabnya, di KTP-nya, itu agamanya masih agama yang lama. Jadi dia dibully, ya, dia ditekan di situ, tapi dihadapi semuanya dengan sukacita, dengan senyum, saudaraku, dengan keberanian ilahi. Dan itu membuat tidak ada orang yang akhirnya berani untuk menganiaya dia di dalam penjara itu. Kabar baiknya adalah
Tidak lama setelah dia menerima hukuman di dalam penjara, Tuhan tangkap suaminya. Suaminya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Suaminya berubah total. Dulu suaminya itu, aduh saudaraku, anak orang kaya, sombongnya luar biasa, tengil sekali saudaraku. Saya dengan istri kalau mampir ke rumahnya, saudaraku, untuk kopsel atau apapun gitu, aduh, dia pasang muka wajah yang betul-betul membuat kamu, saya tidak ingin datang lagi kedua kali. Saudara. Tapi karena istrinya, lalu mertuanya adalah jemaat saya, jadi kami terpaksa berbesar hati untuk menerima sambutan yang sangat tidak nyaman itu, ya, untuk kami datang. Tapi hidupnya berubah setelah terima Yesus. Ya, jadi ramah, lalu sampai hanya buka persekutuan di rumahnya. Ya, tetapi memang kehendak manusia seringkali berbeda dengan rencana dan kehendak Tuhan. Ya, tidak mungkin hanya 1-2 tahun ya dia terima Yesus. Satu hari dia meninggal mendadak karena serangan jantung. Ya. Anaknya ketika mau sekolah, karena biasa diantar oleh dia, heran kok papanya nggak bangun-bangun, nggak keluar dari kamar. Mereka tengok mau bangunkan papanya, ternyata sudah meninggal. Ya. Saat itu si istri sedang menjalani masa hukumannya itu baru setengahnya, separuh, baru beberapa tahun. Tetapi waktu dia minta izin untuk mengunjungi rumah duka suaminya, tidak diizinkan oleh pihak pengadilan, oleh pihak penjara, karena pasalnya itu berat, pengedar. Sampai akhirnya di hari terakhir, ketika saya mau memimpin untuk pemakaman, barulah istrinya diizinkan untuk keluar dari penjara, menengok saat-saat terakhir suaminya. Dan itu pun hanya dibatasi waktunya. Di tempat rumah duka yang hari terakhir itu kami semua menunggu dia. Dia datang diantar dengan mobil tahanan dan dikawal oleh seorang polisi wanita. Dia turun dari mobil tahanan, kami semua sambut dia. Sepanjang waktu sejak dia turun dari mobil tahanan sampai semua acara selesai, dia nangis. Enggak berhenti, dia nangis. Tetapi yang luar biasa adalah dari mulutnya tidak pernah berhenti dia menyanyikan lagu rohani, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Sementara matanya meneteskan air mata tidak berhenti. Sampai akhirnya semua acara selesai, polisi wanita itu datangin saya dan berkata, maaf Pak Pendeta, waktunya sudah habis, saya harus bawa ibu ini untuk kembali ke penjara. Lalu dia pamit sama kami, sudah. Kami semua juga meneteskan air mata. Tapi saya ingat satu perkataan yang dia ucapkan sebelum dia kembali ke penjara. Dia berkata, Bapak dan Ibu, semua masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya, seberat apapun, Tuhan panggil suami saya ketika saya masih ada di dalam penjara. Dan saya masih harus menjalani sisa hukuman yang masih lama. Anak-anak saya, 3 orang pasti juga akan terpisah-pisah. Gak punya orang tua. Masalahnya begitu berat. Tapi saya berjanji. Seberat apapun masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya janji, saya tidak akan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Saya akan tetap pegang dia sebagai pegangan dalam hidup saya. Saya percaya Tuhan punya rencana yang terbaik yang saya belum tahu sekarang. Lalu dia meninggalkan kami, masuk ke mobil tahanan dan kembali ke sel penjara. Saudara, apa yang membuat dia kuat? Apa yang membuat dia mendeklarasikan imannya kepada Yesus di tengah-tengah segala masalah dan tekanan yang dihadapi? Itu semuanya karena kekuatan yang Tuhan beri
melalui sumber kekuatan itu, yaitu firman Tuhan. Melalui sumber hikmat. Tiap hari dia membacanya, merenungkannya, saudara. Dan setelah beberapa tahun dia menghabiskan sisa hukumannya, dia keluar dari penjara. Mungkin kalau saudara bertemu dengan dia sekarang, saudara berpikir, ya seorang ibu yang mungkin sudah putus asa hidupnya, saudaraku, wajahnya mungkin sudah menua karena penderitaan yang dialami, saudara salah. Saudara kalau ketemu dengan dia, saudara ketemu dengan seorang ibu yang penuh dengan semangat bercerita tentang kasih Yesus kepada siapapun. Bahkan kepada orang yang belum kenal Yesus pun, dia ceritakan hal itu. Dia saksikan hidupnya, betapa baiknya Tuhan Yesus. Saudara, hikmat Tuhan ada di dalam firman-Nya. Firman yang menjadi sumber hikmat, itulah yang memakai setiap orang biasa menjadi orang-orang yang melakukan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Saya mau cerita lagi, saudaraku. Ada seorang anak kecil, usianya 11 tahun. Anak laki, SD kelas 5. Ya. Satu hari, dia menyatakan keinginannya untuk dibaptis sama opa-omanya. Rupanya sejak dia kecil, saudara, orang tuanya itu tidak ke gereja. Ya. Papahnya sebetulnya orang Kristen, tapi sudah tidak ke gereja. Mamahnya itu bukan orang Kristen, ya, dari agama Buddhis. Jadi opa-omanya yang anak Tuhan sungguh-sungguh tidak ingin cucunya, ya, itu kehilangan firman Tuhan, kehilangan jalan Tuhan. Jadi setiap minggu pagi, opa-omanya itu naik mobil jemput cucunya untuk dibawa ke gereja ikut sekolah minggu. Ya, dan di sekolah minggu itulah anak kecil ini yang tidak dididik oleh orang tuanya di dalam kekristenan itu mendengar firman, memahami firman, saudaraku, dan dia sangat mencintai firman Tuhan. Jadi lewat itu, saudaraku, dia bertumbuh dari sejak kecil. Tapi ketika COVID tiba, saudaraku, semua lockdown, saudaraku, gereja-gereja juga lockdown, semuanya jadi online. Dia hanya ikut sekolah minggu lewat online juga. Ya. Lalu setelah COVID mereda, ya, gereja buka lagi, ada onset. Dia dijemput lagi sama opa-omanya, datang, ikut sekolah minggu. Dan firman Tuhan membuat dia bertumbuh, dia sudah lahir baru, terima Yesus sejak dia masih usia kecil. Sampai akhirnya dia usia 11 tahun itu, dia menyatakan keinginannya, kerinduannya untuk dibaptis. Opa-omanya berkata, kalau kamu sudah rindu dibaptis, oke, harus baptis. Nah, tapi anak ini berkata, tapi opa-oma, saya hanya mau baptis kalau mamah juga ikut dibaptis bareng dengan saya. Opa-omanya kaget, saudaraku. Loh, mamamu itu bukan orang Kristen. Ya. Kamu ini kalau meminta izin baptis aja, belum tentu mamah itu izinkan. Tapi kamu harus minta izin. Kalau kamu nggak boleh, kamu harus tunda keinginanmu untuk baptis. Ya. Lalu dia bicara dengan mamahnya, saudaraku. Ma, saya kepingin dibaptis, Ma. Ternyata jawaban mamanya di luar dugaan. Ya, mama berkata, oh kalau kamu mau dibaptis, ya nggak apa-apa, nak. Kamu baptis aja, nanti mama akan hadir di pembaptisan kamu. Lalu anak ini melanjutkan, tapi mah, aku nggak mau baptis kalau mama nggak ikut baptis sama aku, bareng. Aku hanya mau baptis bareng mama. Mamanya kaget. Mamanya berkata, loh, kamu kan tahu kalau mama ini bukan orang Kristen. Kalau kamu mau baptis, kamu sejak kecil sudah ikut sekolah minggu, kamu orang Kristen. Tidak apa-apa, mama izinkan, restui. Tapi kalau mama nggak mungkin, nah, mama ini bukan orang Kristen.
Gimana caranya mama bisa dibaptis? Mama ini punya agama lain. Tapi anaknya berkata, saya tahu mama bukan orang Kristen. Tapi saya nggak mau baptis kalau tidak bersama-sama dengan mama. Ya. Akhirnya mamanya menemukan satu cara. Mamanya berkata begini, oke gini aja nak, mama akan telepon ya, eh, papa mamahnya mama. Ya, jadi akong sama ama, telepon. Ya, telepon, mama akan tanya, mereka izinkan nggak mama untuk dibaptis? Kan artinya mama jadi Kristen. Ya, nanti dengar jawabannya nak. Si mama berpikir orang tuanya pasti akan melarang keras dan mungkin akan marah ya dengan permintaan cucunya itu. Karena papa mamanya ini totok sekali, saudaraku. Sangat fanatik dengan agamanya yang bukan Kristen itu. Ya. Lalu si mama telepon nih, ya opa omanya si anak ini yang dari pihaknya si mama ini, saudara, yang bukan orang Kristen. Lalu handphonenya di speaker. Ya, kamu dengar ya nak, apa jawaban nanti dari Akong Ama? Ya, kalau mereka melarang mama gak boleh diizinkan untuk baptis, kamu jangan kecewa. Kamu baptis sendiri ya. Gitu. Lalu diteleponlah kedua orang tuanya di speaker sudah. Lalu berkata, "Ma, Pak, ini cucumu ini pengen baptis, ya. Tapi dia hanya mau baptis kalau bareng dengan saya. Gimana? Boleh nggak saya jadi Kristen dan dibaptis?" Saudaraku, suara jawaban itu di speaker, saudaraku. Dan itu mengagetkan, bahkan mengagetkan si mama sendiri, saudara. Karena jawabannya, saudara, itu bukan kemarahan. Bukan juga pertanyaan-pertanyaan. Jawabnya begini, kalau anakmu meminta kamu untuk baptis bareng, kamu harus ikutin, baptis saja. Lah, papa mama nggak apa-apa saya jadi Kristen. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ya, ikuti anakmu. Ya. Rupanya anak ini jadi berkat sudah, buat akong amanya. Hidupnya setelah di dalam Tuhan. Jadi, jawaban itu membuat si mama nggak bisa lagi pakai alasan lain, saudaraku. Anaknya berkata, tuh kan mah, boleh kan baptis? Yuk kita baptis bareng-bareng. Hanya mereka datang ke gereja untuk menyatakan, mereka mendaftar untuk baptis. Nah, karena si mama bukan orang Kristen, saudaraku. Lalu pihak gereja melayani mamanya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu mereka berdua mendapat pelajaran-pelajaran tentang baptisan air. Dan pada hari H, semua teman-teman gereja, mereka semuanya tepuk tangan memuliakan Tuhan penuh dengan sukacita. Anak usia 11 tahun dibaptis karena betul-betul mencintai Tuhannya sekaligus mencintai mamahnya untuk juga ikut Tuhan, terima Tuhan. Dan mereka berdua dibaptis bersama-sama. Waktu saya melayani di gereja, ya saudaraku, si opa oma yang tiap minggu pagi jemput anak cucunya sekolah minggu, itu kenalkan saya dengan anak ini bersama dengan orang tuanya. Kenapa? Karena papa mamanya sejak dibaptis bareng itu, saudara, mereka berdua rajin datang gereja. Ya, termasuk si papa. Si mama setelah dibaptis, rajin datang gereja, saudara. Dan mereka selalu datang bersama-sama sebagai satu keluarga di dalam Tuhan. Saudaraku, apa yang membuat seorang anak usia 11 tahun bisa dipakai Tuhan melakukan pekerjaan yang luar biasa? Kalau dia mempertobatkan temannya yang sebaya, kita mungkin berpikir, oh iya, itu oke lah, walaupun itu termasuk bukan hal biasa. Tapi ini mempertobatkan mamah kandungnya, saudara. Itu nggak mudah, saudara. Tapi anak ini selalu ingat janji Tuhan di dalam firman Tuhan. Jika engkau selamat, maka seisi rumahmu pun
akan selamat. Dan itu digenapi dalam hidupnya, saudaraku. Luar biasa. Luar biasa. Apa yang luar biasa sebetulnya? Hikmat Tuhan melalui firman-Nya yang mengurapi anak ini. Ya. Jadi seseorang yang biasa-biasa saja, idiotes mungkin, bisa dipakai Tuhan dengan cara yang luar biasa, melakukan pekerjaan yang luar biasa. Itu ketika hikmat Tuhan mengalir, saudaraku. Hikmat Tuhan itu yang saudara butuhkan ketika saudara mengambil keputusan-keputusan besar. Ketika saudara ada di persimpangan jalan. Ketika saudara diperhadapkan dengan sesuatu yang membuat saudara harus segera mengambil sesuatu keputusan, maka disitulah hikmat Tuhan mengalir. Saudara. Bahkan ketika saudara menghadapi jalan buntu, disitulah peranan dari hikmat Tuhan itu luar biasa. Saudara akan bisa menembus tembok bahkan gunung, memindahkan gunung itu. Lewat apa? Iman yang disertai dengan hikmat Tuhan. Ya. Yang kedua, saudaraku, bagaimana seseorang bisa dipakai Tuhan untuk ya, pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Ya. Mari kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-25, ayat yang ke-26. Ini adalah cerita perumpamaan dari Tuhan Yesus ketika seorang tuan mau bepergian jauh, lalu dia memanggil ketiga hambanya, yang seorang diberi 5 talenta, lalu kemudian 2 talenta, yang terakhir diberi 1 talenta. Lalu tuannya pergi jauh, ketika berpulang dari bepergian, tuannya kumpulkan 3 hambanya. Apa yang dia minta dari hambanya? Pertanggungan jawab atas talenta yang diberikan. Yang diberi 5 talenta berkata, Tuan, saya sudah mengembangkannya jadi 10 talenta. Berkembang berapa persen? 100%. Yang 2 talenta berkata, Tuan, saya sudah mengembangkan menjadi 4 talenta. Berkembang 100%. Ya. Tuannya berkata, engkau hamba yang baik dan setia, masuklah di dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tapi hamba yang terakhir berkata, ya, Tuan, 1 talenta yang Tuan beri, saya tidak mengembangkan, saya tidak melakukan apa-apa, saya kubur 1 talenta itu di bawah, di dalam tanah. Dari 1 talenta, tetap hanya 1 talenta. Berkembang 0%. Ya. Nah, saat itulah tuannya berkata kepada hamba yang ketiga ini. Ayat 26 berkata begini, maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang, perhatikan, yang apa? Yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Saudaraku, waktu saya ketemu dengan ayat ini awalnya, saya agak protes sama Tuhan. Tuhan, urusan talenta ini kan sebenarnya hanya urusan rajin dan malas. Yang 2 hamba rajin. Jadi mengembangkan 100%, jadi berlipat jadi 2 kali. Yang 1 ini, yang tidak mengembangkan 1 talenta tetap jadi 1 talenta, itu enggak rajin atau malas. Bukankah ini hanya urusan rajin dan malas sebetulnya? Tapi kok tuannya berkata, hai kamu yang jahat dan malas. Kata jahat itu bahkan mendapat penekanan di tempat yang pertama. Malas bagian yang kedua. Jadi ini ternyata intinya bukan masalah malas dan rajin. Tapi ini ternyata adalah soal talenta ini jahat dan benar. Jahat dan tidak jahat. Jadi saya agak protes, Tuhan kok jahat ya?
Kan sebetulnya nggak jahat hamba ini, hanya malas saja. Di situ Tuhan memberi saya pengertian, saudara, bahwa kata dosa di dalam Alkitab itu arti yang sebetulnya bukan karena membunuh, bukan korupsi, bukan berzina. Itu semua adalah buah dari dosa. Ya. Tapi kata dosa sendiri yang dalam bahasa Yunani adalah kata hamartia. Arti hamartia atau arti dosa itu adalah meleset dari sasaran. Ketika Tuhan menciptakan saudara dan saya, maka dia punya sasaran, dia punya target, dia punya destiny. Tapi ketika anak Tuhan meleset dari sasaran, saudaraku, maka itu hamartia. Itu dosa. Itu kejahatan di mata Tuhan. Jadi kenapa tuannya berkata, hai kamu yang hamba yang jahat. Karena hamba ini meleset dari sasaran. Hamartia itu kejahatan di mata tuannya. Jadi seseorang bisa dipakai Tuhan dengan hal-hal yang luar biasa, walaupun dia cuma orang biasa. Ketika saudara dan saya bertanggung jawab mengembangkan talenta yang Tuhan beri. Bukan tidak mengembangkannya, juga bukan mengembangkannya 50%, tapi mengembangkannya 100%. Ketika engkau maksimal mengembangkan talenta yang Tuhan beri, maka itu waktu di mana Tuhan mengubah hidupmu dan hidupku yang orang biasa menjadi orang-orang yang melakukan pekerjaan yang luar biasa, saudaraku. Kalau saudara yang Tuhan beri talenta, beri potensi, bahkan potensi yang unlimited, tapi saudara dan saya tidak mengembangkan, mengerjakannya, maka engkau hamartia. Engkau meleset dari sasaran Tuhan. Mari kita bertobat dari kejahatan kita. Kejahatan anak-anak Tuhan seringkali bukan berzina, membunuh, atau yang lain. Tapi kejahatan dari anak-anak Tuhan adalah mengubur talentanya. Sehingga dari 1 talenta, 5 talenta tetap menjadi seperti itu. Tidak berkembang apa-apa. Engkau bisa dipakai Tuhan. Kalau engkau mengembangkan talenta yang Tuhan beri. Kalau hikmat, saudaraku, hal yang pertama, kunci yang pertama, itu Tuhan yang berperanan. Tuhan punya inisiatif, karena itu hikmat Tuhan yang diberikan. Tapi kunci yang kedua, itu sepenuhnya, itu saudara dan saya, peran saudara dan saya. Ya, kenapa? Tuhan sudah memberi talenta. Urusan mengembangkan talenta, bukan Tuhan lagi, tapi kita, saudara dan saya. Saudara tidak perlu iri kepada yang diberikan 5 talenta, 2 talenta. Mungkin saudara berkata seperti saya Tuhan cuma memberi saya 1 talenta. Nggak usah iri. Ya, kenapa? Karena Tuhan berkata, firman-Nya berkata, kepada yang diberi banyak, akan dituntut banyak. Kepada yang diberi sedikit, akan dituntut sedikit. Jadi setiap orang punya porsi talenta masing-masing, tapi juga punya porsi tuntutan dari Tuhan untuk dikembangkan 100%. Jadi kalau saya dan saudara hanya punya 1 talenta, nggak usah kecil hati. Kembangkan itu menjadi 2 talenta. Itu jauh lebih berkenan di hadapan Tuhan dibanding orang yang diberi 5 talenta, tapi mengembangkan hanya menjadi 7 talenta. Ya, kembangkan talenta itu 100% dalam diri saudara. Saudaraku, ketika saya awal-awal terima Yesus dari non-Kristen, saya masuk dalam pelayanan. 3 bulan setelah saya jadi Kristen, saya jadi WL. 6 bulan setelah saya jadi Kristen, saya menyampaikan firman Tuhan. Dan di situ saya mengalami pertumbuhan yang luar biasa di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah, tapi saya mengagumi hamba-hamba Tuhan
pendeta-pendeta yang kalau di atas mimbar, dia bisa baca hidup orang. Hamba-hamba Tuhan dengan karunia profetis, karunia kenabian yang luar biasa. Ketika dia sedang khotbah, tiba-tiba dia bisa tunjuk seseorang. Lalu dia suruh berdiri, dia berkata hidupmu seperti ini, dan itu tepat 100%. Orang itu bertobat. Orang itu, saudaraku, dijamah Tuhan. Ya. Saya berpikir, waduh Tuhan, kalau Tuhan pakai saya seperti hamba Tuhan yang seperti ini, waduh itu keren. Pasti keren Tuhan. Jadi saya kepingin jadi hamba Tuhan yang seperti itu. Sakti, saudara. Sakti mandraguna. Ya. Kenapa? Bisa baca hidup orang. Dan itu presisi, saudara. Tapi satu hari, saya ketika baca satu ayat firman Tuhan, tiba-tiba ayat itu berbicara sangat banyak. Membukakan banyak pewahyuan baru, penyingkapan-penyingkapan hal yang sebelumnya saya tidak tahu, saudara. Ya. Besoknya saya baca firman Tuhan lagi. Satu ayat saya baca, saya renungkan. Tiba-tiba Tuhan bisa hubungkan dengan ayat-ayat firman yang lain, saudara, yang saling berhubungan. Dan itu membentuk satu benang merah tentang satu topik. Ya. Dari situ saya tahu. Tuhan memberi saya satu talenta, bukan 5 talenta, seperti pendeta-pendeta yang saya kagumi itu, saudaraku. Ya. Tuhan tidak memakai saya dengan karunia kenabian, tapi karunia pengajaran. Tuhan memberi saya talenta untuk mengajar. Sejak itulah, saudara, saya tidak kepingin jadi pendeta sakti. Saya tidak kepingin jadi pendeta yang kalau di atas mimbar, saudaraku, itu lepas jasnya, lalu di kebutkan, saudaraku, sama lalu jemaatnya pada roboh semua. Saya sudah tidak kepingin lagi jadi hamba Tuhan seperti itu. Kenapa? Karena saya tahu, walaupun yang ada pada saya hanya satu talenta, tapi saya mau mengembangkan itu 100%. Sejak itulah saya belajar, saudara. Ya, saya belajar firman Tuhan, saya belajar dari Roh Kudus, saudaraku. Dan Tuhan singkapkan banyak hal. Saya terus berdoa, Tuhan, ubahkan firman yang sulit itu jadi mudah. Ya, berikan Tuhan penyingkapan-penyingkapan supaya firman Tuhan itu sangat mudah untuk diaplikasikan, dilakukan. Maka sudah bisa melihat tipe khotbah saya, saudara. Ya, itu sangat simpel, sederhana. Ya, saya berbeda dengan teolog-teolog, saudaraku, yang kalau khotbah itu sampai sulit dimengerti, saudara. Ya, semakin sulit dimengerti, semakin teologianya, semakin ilmunya tinggi. Konon kabarnya seperti itu, saudaraku. Saya bukan seorang teolog, tapi karena Tuhan memberi saya satu talenta sebagai seorang pengajar, saya belajar untuk mengembangkannya dengan maksimal, saudaraku. Supaya apa yang saya sampaikan itu bisa saya praktekkan, juga bisa dipraktekkan oleh audiens yang mendengar saya. Dan lewat itulah, saudaraku, saya mengalami pertumbuhan. Saya mengalami pertumbuhan. Dan indah sekali, saudaraku. Ya. Jadi kalau saya dari dulunya seorang anak muda yang minder, grogi, nervous ketika bicara di depan orang, kalau sekarang Tuhan bisa pakai saya untuk bicara di depan ribuan orang, jadi berkat buat banyak orang, saudaraku. Tentu semuanya karena anugerah, kasih karunia dari Tuhan. Tapi itu saya punya peranan di dalam apa, saudara? Mengembangkan talenta yang Tuhan beri dalam hidup saya. Jadi, saudaraku, kembangkanlah talenta itu dalam hidup saudara. Ya, mungkin Tuhan punya rencana dalam hidup saudara menjadi seorang bisnismen. Ya, kembangkan itu untuk kerajaan Allah. Bukan sekedar jadi pengusaha yang menghasilkan banyak uang saja, tapi jadilah seorang bendahara kerajaan Allah di muka bumi. Jadilah saluran berkat untuk memberkati proyek-proyek pekerjaan Tuhan
di muka bumi ini, saudaraku. Engkau punya tujuan, destiny dari Tuhan. Engkau hanya bisa capai itu ketika saudara dan saya mengembangkan talenta yang Tuhan beri. Kalau talenta itu adalah sudah menjadi seorang guru, kembangkan itu, belajar, upgrade diri saudara. Ya, apapun saudara. Ya, kalau Tuhan mau pakai saudara sebagai apapun, saudara. Ya, saudara tahu bahwa itu adalah talentamu. Kembangkan itu 100%. Dan tidak perlu iri dengan orang lain yang punya talenta lebih dari kita. Ya, saya juga selalu berkata kepada saya, Tuhan walaupun cuma satu talenta, saya rindu jadi pengajar bagi tubuh Kristus di berbagai bangsa, di berbagai tempat. Dan Tuhan genapi itu, saudara. Ya, jadi, sekali lagi, saya mau tutup dengan satu pernyataan yang sejak awal saya sampaikan. Tuhan memakai orang biasa untuk melakukan hal-hal yang luar biasa karena Dia Tuhan yang luar biasa. Dan untung kau bisa dipakai Tuhan dengan hal yang luar biasa, maka engkau butuh hikmat Tuhan setiap hari. Ya, temukan itu di dalam sumbernya, yaitu firman. Dan yang kedua adalah bagian saudara dan saya, kembangkan talenta berapapun yang ada semaksimal mungkin. 100% saudaraku. Ya, saya dengan kerendahan hati harus berkata kepada saudara, ya, saya sering ditanya oleh hamba-hamba Tuhan lain, Bapak dulu sekolah Alkitab di mana? Saya berkata, maaf Pak, saya tidak pernah sekolah Alkitab. Saya belajar otodidak dari Roh Kudus, saudaraku. Semuanya pasti karena Tuhan. Stefanus Yono bukan siapa-siapa. Dia orang biasa, idiot tes. Tapi kerinduan saya dipakai Tuhan. Luar biasa, saudara. Dan itu Tuhan genapi. Lewat apa? Lewat hikmatnya. Dan lewat saya terus-menerus sampai hari ini. Belajar mengembangkan talenta yang Tuhan beri. 100%. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan, ambil waktu teduh sejenak. Tuhan selalu rindu memakai hidup saudara dan saya. Siapapun, apapun latar belakangmu, bahkan mungkin di masa lalu, engkau pernah jatuh sangat dalam. Engkau pernah menjadi orang yang gagal segagal-gagalnya. Tapi ingat, hari ini Tuhan menyampaikan kabar baik. Tuhan mau pakai hidup saudara dengan caranya yang luar biasa, dengan kedaulatannya, untuk menjungkir balikkan dunia, untuk membungkamkan orang-orang yang dianggap dunia hebat dan berhikmat. Tapi hikmat dari Tuhanlah yang akan membuat saudara, membuat mereka takjub, tercengang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus, Engkau terus memakai setiap pribadi yang ada di dalam Zoom ini. Amin.